فاتحة رسولنا وحبيبنا وشفيع رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأبلغ بحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله ووليه أفضل المخلوقين وأكرم الصادقين واللاحقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علومه كامل، يا من هو في فعله حكيم، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسل والهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا وأكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعظم ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاننا ببركاته في الدارين. آمين. رضي الله عنكم. فصل. قال المصنف رحمه الله الفرق بين التيمم والوضوء. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan teman-teman. Kita sampai ke pembahasan al-farqu baina tayammumi wal wudu'i. Perbedaan antara tayammum dan wudu. Al-farqu artinya perbedaan. Ada beberapa kitab yang biasanya menggunakan judul dari kata al-farqu atau perbedaan itu kebanyakan membahas tentang masalah akidah. Jadi banyak kitab yang memiliki judul dari kata al-farqu atau bentukan dari kata al-farqu. Di antaranya ada kitab berjudul Al-Maqalat wal Firaq, artikel-artikel dan aliran-aliran. Al-Firaq diambil itu dari kata al-farqu yang artinya aliran-aliran. Itu membahas tentang aliran-aliran Islam. Jadi pemikiran-pemikiran dalam masalah teologi, masalah akidah itu sepanjang sejarah Islam banyak terjadi perbedaan pendapat, pandangan. Ini kitab ditulis oleh Syekh Sa'ad Al-Qummi. Kemudian ada juga kitab yang berjudul Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyah. Tarikh Al-Firaq
al-Islamiyah, artinya sejarah aliran-aliran Islam. Ditulis oleh seorang ulama doktor bernama Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Ustaz Dr. Muhammad ibn Abdullah menulis kitab berjudul Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyah, artinya sejarah aliran-aliran Islam. Kitab ketiga ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali juga menulis sebuah kitab dengan judul diambil dari kata Al-Farq, yaitu Faisal Al-Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang artinya pemisah, pembeda antara Islam dan Zindiq. Zindiq itu artinya yufsidul aqaid fid dakhil, oknum yang merusak akidah Islam dari dalam, itu disebut dengan Zindiq. Jamaknya Zanadiq. Kemudian kitab keempat ada kitab berjudul Al-Farq Bainal Firaq, pemisah, pembeda di antara aliran-aliran. Ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi, membahas juga tentang aliran-aliran Islam dalam masalah teologi. Kemudian ada juga ulama yang menulis kitab berjudul Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan-perbedaan bahasa, yang membahas kata-kata yang maknanya sinonim atau kata-kata yang sinonim bersamaan kata tapi maknanya berbeda. Selalu diawali dengan kalimat al-farqu baina al-iman wal aman, misalnya perbedaan antara iman dan aman. Jadi kitab itu selalu dengan kata al-farqu baina, perbedaan di antara kata ini dengan kata ini, dijelaskan maknanya. Ditulis oleh Abu Hilal Al-Asqari. Nah, ini beberapa judul kitab yang temanya adalah diambil dari kata al-farq atau dibentuk dari kata al-farq, yang artinya pembeda, pemisah dari dua hal. Selalu setelah kata al-farq pasti ada dua yang dibandingkan di sini. Al-farq bainal Islam wa Zindiqah, al-farq bainal Mu'tazilah wal Qadiriyah, al-farq baina ahli sunnati wal jamaah wal jabariyah, misalnya. Jadi kata pemisah, pembeda, pasti setelahnya ada dua yang dibandingkan. Nah, sekarang masalah fikih. Di sini disebutkan al-farq baina tayammum wal wudu, pembeda atau perbedaan antara tayammum dan wudu. Di sini ada 16 perbedaan. Ada 16 perbedaan. Para fuqaha mereka membuat satu metode di dalam membahas satu masalah, khususnya dalam masalah hukum, untuk mempermudah umat Islam. Ada kalanya satu masalah mereka bahas secara khusus menjadi satu kitab. Seperti masalah ini, tayammum. Ada ulama yang menulis sebuah kitab berjudul Atharu Tayammum fi Raf'il Hadath, Dirasatun Fiqhiyah. Ini ditulis oleh seorang doktor juga. Dia membahas tentang masalah pengaruh tayammum di dalam mengangkat hadas. Pembahasan secara fikih. Jadi dibahas menjadi satu kitab. Jadi kalau kita ingin memahami, ini rekomendasi saja. Kalau ingin memahami masalah tayammum secara mendalam, ada kitab-kitab yang membahas secara khusus masalah tayammum menjadi satu kitab. Walaupun di dalam kitab-kitab fikih sudah cukup lengkap menurut saya. Tapi begitulah para ulama, niatnya untuk mempermudah umat Islam. Mereka menghabiskan waktu dan pikirannya
menyusun dan merangkum membahas satu masalah menjadi satu kitab, termasuk masalah tayamum. Kemudian ada juga yang membahas satu masalah tentang masalah wudu menjadi satu kitab, ditulis oleh Syekh Ali As-Sihristani. Syekh Ali As-Sihristani, beliau menulis kitab berjudul Wudu'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wudunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab tersebut membahas cara wudunya Rasul berdasarkan landasan-landasan hadis Nabi dan juga firman Ilahi, menjadi satu kitab berjudul Wudu'un Nabi, ditulis oleh Syekh Ali As-Sihristani. Baik, perbedaan pertama antara tayamum dan wudu, niyatu istibahatin, niyatu raf'il hadathi. Pertama, tayamum niatnya itu bukan mengangkat hadas, tapi meminta kebolehan ibadah. Istibah artinya meminta kebolehan ibadah. Beda dengan wudu. Wudu memang mengangkat hadas, maka niatnya itu harus raf'ul hadath, mengangkat hadas al-asghar, hadas kecil. Kalau tayamum tidak mengangkat hadas, karena dia darurat, maka dia hanya menjadi kebolehan di dalam ibadah. Yang tadinya sholat tidak boleh, tidak ada air, terpaksa pakai tayamum, maka pada saat itu dibolehkan dia sholat. Jadi dia tidak mengangkat hadas, tapi dengan tayamum diperbolehkan dia untuk ibadah. Itu perbedaan pertama. Kalau wudu memang mengangkat hadas. Yang kedua, la yajuzu illa ba'da dukhulil waqti. Kalau tayamum tidak boleh kita bertayamum terkecuali sudah masuk waktu. Misalnya sholat, kita tayamum sholat zuhur misalnya, tidak diizinkan kita tayamum pada jam 11. Mungkin kemungkinan jam 12 ada air. Makanya ada kaidah dalam Hasyiyah Al-Mujahidi disebutkan la darurata qabla al-waqti. Di dalam satu nasakh disebutkan la darurata qabla dukhulil waqti. Tidak ada yang namanya darurat dikerjakan sebelum waktu. Yang namanya darurat pasti di saat waktunya sudah masuk. Makanya tayamum itu tidak boleh kita bertayamum terkecuali ba'da dukhulil waqti, sudah masuk waktu. Beda dengan wudu. Wudu yajuz an yakuna qabla dukhulil waqti. Kalau wudu boleh kita berwudu sebelum masuk waktu sholat. Itu bedanya. Yang ketiga, al-thalith yaqumu maqam al-ghusli. At-tayammum yaqumu maqam al-ghusli wal wudu la yaqumu maqam al-ghusli. Ini pembahasan yang lalu pernah di sini. Tayammum dia bisa mengganti posisi atau mengganti tempatnya mandi janabah. Tempat lalu masih ingat. Makanya orang yang safar, ya, ketika dia tayamum dalam keadaan janabah hadas besar di tempat yang biasanya tidak ada air, maka pada waktu itu dia tayamum dan dia sholatnya tidak disuruh qadha, karena tayamum mengganti posisi mandi besar. Tapi kalau wudu tidak bisa, air sedikit hanya cukup untuk wudu. Kita dalam keadaan safar di tempat yang memang tidak ada air, hanya cukup untuk wudu, tidak cukup untuk mandi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi' la yujma'u bihi baina fardain. At-tayammum la yujma'u
yujma'u bihi baina fardain. Al-wudu yujma'u bihi baina fardain fa akthar. Tayamum tidak boleh satu kali tayamum kita melaksanakan 2 sholat wajib walaupun belum batal. Belum batal karena hal-hal yang membatalkan tayamum hampir sama dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Dia hanya berlaku 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat wajib, tidak bisa batal. Nanti masuk lagi sholat zuhur kita bertayamum, sholat asar tayamum lagi, walaupun dalam keadaan belum batal. Beda dengan wudu. Wudu itu bisa kita gabung dengan 2 sholat wajib fa'akthar, bahkan bisa lebih dari 2 sholat wajib. Kita dengarkan itu bagaimana manaqib para ulama-ulama terdahulu. Ada kalanya mereka sholat subuh menggunakan wudu isya. Artinya wudunya tidak batal, mereka menjaga diri dengan wudu sampai tidak tidur, karena tidur membatalkan wudu. Sampai subuh mereka lanjutkan sholat tersebut tanpa berwudu. Nanti kalau tayamum berlaku hanya 1 kali sholat wajib. Al-khamis, yang kelima, taharatun dhaifah. Tayamum taharatun dhaifah. Tayamum itu bersuci yang lemah. Bersuci yang lemah, dia tidak kuat. Sedangkan al-wudu taharatun qawiyah. Wudu itu bersuci yang kuat. Nanti konteksnya dalam masalah murtad. Ada orang murtad, kalau dalam keadaan tayamum dia murtad, tayamumnya batal. Tapi kalau orang ini murtad dalam keadaan wudu, dia murtad sudah keluar dari agama Islam, tapi wudunya belum batal dengan murtadnya, karena wudunya kuat dan bersuci yang kuat. Tayamum bersuci yang lemah. Makanya di sini yang ke-7, yang ke-6, as-sadis, yang ke-6, tubtilu riddah. At-tayammum itu menjadi batal dengan murtad. Orang murtad tayammumnya batal. Tapi kalau al-wudu la tubtilu riddah, murtad itu tidak membatalkan wudunya. Walaupun dia pada itu sudah bukan Islam, tapi wudunya tidak batal. Karena taharatun qawiyah, wudu itu bersuci yang kuat. Sedangkan tayamum taharatun dhaifah, bersuci yang lemah. Makanya dengan murtad membatalkan itu tayamum. As-sabi', yang ke-7, at-tayammum yajibu izalatun najasati awwalan. Al-wudu la tajibu izalatun najasati qablahu. At-tayammum, sebelum bertayamum hukumnya wajib menghilangkan najis terlebih dahulu, baik di tubuh kita, khususnya di tubuh kita, atau pakaian kita. Maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau di pakaian nanti konteksnya di sholat, tapi kalau di badan konteksnya tayamumnya tidak sah. Jadi orang tayamum sedangkan masih ada najis, walaupun dia tayamum itu dianggap biasa. Beda dengan wudu. Wudu tidak wajib menghilangkan najis. Maknanya begini, maknanya ketika dia wudu sedangkan di tubuhnya ada najis, hal itu tidak membuat wudunya tidak sah, tetap sah. Tapi nanti masalahnya di mana? Di sholat. Sholat tidak sah karena syarat sholat atau taharatu minan najasat, dia harus suci daripada najis. Bi thawbihi wa badanihi wa makanihi, pakaiannya dan tempat sholat. Sejadah di bawahnya ada kotoran hewan.
Kotoran kambing kan itu, kucing kan itu, kan najis kotoran. Tapi di atas sejadah yang tebal dan tidak tembus, kita sholat di atasnya sah. Karena sejadah kita tidak menggunakan dia untuk mengikuti gerakan sholat kita. Analogi yang sederhana, kita sholat di hamparan tanah misalnya, di lapangan, melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri misalnya. Sendal yang saya pakai, yang saya gunakan, di bawahnya ada menginjak kotoran hewan. Kemudian saya sholat menggunakan sendal, posisinya saya pakai itu sendal. Maka hal ini jika dilakukan, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sendal dia gunakan. Ketika dia gunakan, mengikuti dia sholat. Tapi kalau sendalnya dilepas, walaupun di bawah sendalnya itu ada kotoran, kita tidak memakai sendal, tapi kita menginjak di atas sendal. Dia tidak mengikuti gerakan sholat kita. Dia hanya fungsinya sebagai tempat sholat, bukan menjadi pakaian. Kalau memakai itu dianalogikan seperti memakai pakaian, maka hukumnya sah, sama ada sejadah. Jadi memang najis ini membahayakan sholat kita, tapi jangan juga menjadi orang yang terlalu was-was. Akhirnya disitulah perannya syaitan. Syaitan namanya walhan dan lain sebagainya. Dia yuwaswisu fil ibadah, selalu memberikan bisikan-bisikan was-was di saat kita beribadah. Jadi Imam Ghazali mengajarkan tiap kali sebelum takbiratul ihram baca surat An-Nas. Imam Al-Ghazali dasarnya karena untuk menghilangkan was-was. Salah satu sahabatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ceritakan di dalam manaqib beliau, ini ulama atau sahabat yang paling punya was-was yang sangat tinggi, sampai kalau sholat harus lihat dulu, periksa sabunnya, takut ada najis. Akhirnya tersisa. Al-Habib Ali ingin menghilangkan was-was di dalam hatinya. Mari kita sholat. Diajak kepada kandang kambing yang di situ banyak kotoran. Ini sholat di sini, ya sekali-sekali sholat. Hamparkan sejadah, sholat. Selesai sholat, kembali mengatakan apa? Sholat kita walaupun di kandang kambing di sampingnya ada kotoran, selama dia tidak menyentuh kita secara langsung, maka kita sholat tidak akan sah. Setelah itu was-wasnya hilang. Jadi menjaga tubuh kita, pakaian kita, tempat untuk sholat itu dari najis, itu satu hal yang wajib karena berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Tapi kalau berlebihan juga akan menyusahkan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Nah ini perbedaan yang ketujuh, wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kalau tayamum masih ada najis, ketika tayamum sedangkan di tubuhnya ada najis, tayamumnya tidak sah. Berbeda dengan wudu, di tubuhnya masih ada najis, tapi ketika dia wudu, wudunya sah. Tapi konteksnya itu bermasalahnya di saat sholat. Yang kedelapan, al-thabit yajibu al-istihadu lil qiblati qablahu 'inda ihajah. Al-wudu la yajibu. Kedelapan, kalau tayamum itu wajib mencari arah kiblat sebelum dia bertayamum menurut Ibnu Hajar. Jadi kalau tayamum itu kita harus tahu kiblatnya kemana. Ini konteks ceritanya mungkin dia sedang sabar. Sebelum dia tayamum dia cari tahu dulu, beristihad dulu, berusaha untuk mencari tahu arah kiblat kemana. Jika sudah yakin arah kiblatnya dengan istihad tentunya, dengan usaha. Jadi disuruh istihad, berusaha cari tahu dulu, bukan disuruh menduga dulu. Menduga itu pilihan terakhir. Sudah berusaha, sudah mencari, kemudian mentok itu istihadnya, baru keyakinan itu muncul. Kayaknya kiblat di sini sholat. Nah, kalau tayamum sudah tahu arah kiblat baru tayamum. Kalau belum tahu arah kiblat, kalau bisa tayamum. Kayaknya di dalam Yuniti itu
Semuanya kalau nggak ada yakin, hilang. Sholat ragu arah kiblat, sholatnya batal. Ragu arah kiblat, sudah dalam sholat, sudah batal, mendingan pulang ke awal. Al-yakin la yuzal syah. Itu dalam ini dikatakan idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa man lam ya'taqid lam yantafi'. Seseorang itu mulia dihitung daripada keyakinannya terhadap sesuatu. Orang yang tidak punya keyakinan terhadap sesuatu, maka tidak akan bermanfaat seluruh amalan ibadahnya. Di dalamnya berarti syahid tersebut, termasuk masalah arah kiblat. Kalau wudu tidak disyaratkan itu, kita wudu terlebih dahulu, walaupun belum tahu arah kiblat, tidak ada masalah. Tapi kalau tayamum itu diwajibkan, hukumnya wajib. Itu perbedaan yang ke-8 antara tayamum dan wudu. Perbedaan yang ke-9, at-tasi' yakunu fil wajhi wal yadayn faqat. Al-tayammum yakunu fil wajhi wal yadayn faqat. Al-wudu yakunu fil wajhi wal yadayn wal ra'si wal rijlayn. Nah, perbedaan yang ke-9 ini, bertayamum itu hanya di wajah dan di kedua tangan saja. Wajah sama kedua tangan. 2 kali pengambilan penuh, 1 kali untuk wajah, dorbatan di wajah. Kemudian pengambilan penuh yang kedua, dorbatan di yadayn. 1 kali ini untuk 2 tangan. Pengambilannya itu hukumnya harus karena dia rukun pengambilan penuh. Jadi gak ada tayamum itu pakai kumur-kumur. Kumur-kumur tayamum tidak ada. Dan juga tidak ada mengusap kepala. Tayamum, kalau wudu kan sunnah kepala diusap. Tayamum tidak ada sunnah mengusap kepala. Apalagi lucunya tayamum pakai di kaki. Tayamum pakai 2, wajah dan 2 tangan. Tangan yang teknisnya itu nanti di dalam Muqarraratul Madhahib perbandingan mazhab, teknisnya macam-macam. Ada yang hanya sampai telapak tangan saja. Kalau mazhab Syafi'i kan sampai di mirfaq, sampai di sikut, kemudian kembali lagi ke ujung-ujung jari, semuanya begitu. Wajah juga begitu. Jadi ada masuk ke mazhab begini tangan saja. Nah, hanya 2 itu. Kenapa hanya ada 2? Ya karena Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, usaplah ya tayamum tersebut dengan wajah dan kedua tangan kalian. Tapi kalau wudu, Allah sebutkan panjang. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dalam satu qiraat, arjulakum, qiraat lain arjulikum. Situ nanti ada perbedaan teknis disebabkan cara membacanya daripada huruf ataf tersebut. Arjulakum dan arjulikum. Situ disebutkan kalau kalian ingin melaksanakan sholat, famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian. Ya kan? Kemudian kepala kalian, kemudian tangan kalian, ilal marafiq. Famsahu birusikum, tangan dulu dan kepala. Baru ditutup dengan kaki, ilal ka'bayn, sampai ke mata kaki. Allah menyebut secara berurut, maka keluar lagi satu furud, yaitu tartib ibda bima bada Allah bih. Mulailah dengan apa yang Allah telah mulai. Di situ Allah sebutkan secara tartib, maka fardu itu juga harus berurutkan. Tapi kalau tayamum disebut hanya wajah dan kedua. Makanya dalam masalah anggota yang wajib diwudukan dan wajib ditayamumkan tidak ada khilaf. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas. Tapi teknisnya itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Al-ashir yang ke-10, la yasihu bi niyyati tayammum
Wal wudu yasihu bi niyatil wudu. Nah yang ke-10 itu kalau tayamum tidak sah kita hanya mengatakan nawaitu tayamum, nggak sah. Kalau wudu nawaitu wudu itu ulama mengatakan sah. Saya niat wudu. Kenapa? Karena wudu itu tidak ada yang namanya wudu sunnah, wudu wajib. Namanya wudu yang wudu. Kalau tayamum di sini kan ada tayamum, kalau dia niatnya tayamum untuk sholat sunnah, sholat wajib itu bisa. Saya tayamum untuk baca Al-Quran misalnya. Nawaitu tayamum al-istirahati qiraatil Quran. Saya niat tayamum untuk dibolehkan membaca Al-Quran. Niat tayamum sebatas untuk bisa membaca Al-Quran, maka tidak bisa digunakan untuk sholat wajib karena niatnya di bawah daripada derajat wajib. Makanya tidak sah niat sekedar tayamum saja. Berbeda dengan wudu. Wudu dia menyatakan niat wudu, mayoritas ulama mengatakan sah. Berbeda dengan ke-11 al-hadi asyar, la yusannu fihi tafrithu. At-tayammum la yusannu fihi tafrithu. Tayammum tidak disunnahkan 3 kali. 3 kali usaha tidak disunnahkan. Dia 1 kali. Kalau wudu sunnahnya 3 kali. Usaha pertama dalam wudu hukumnya wajib, bukan sunnah. Usaha pertama kayak misalnya di wajah, kan mulai niatnya itu di wajah, mulai niat wudu itu di wajah. Kita membasahi wajah kita, yang pertama kali itu adalah hukumnya wajib. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah. Yang ketiga hukumnya sunnah. Yang keempat hukumnya makruh. Aziyadah fi taslif, melebihkan 3 kali itu hukumnya makruh. Jadi ada 3 hukum. Pertama wajib, kedua ketiga sunnah, keempatnya makruh. Di dalam tayamum tidak ada sunnah 3 kali, 1 kali. Di muka 1 kali, di tangan juga, di 2 tangan 1 kali. Yusannu fi tafrif. Al-thani asyar yang ke-12, at-tayammum la yusannu takhlilul lihyati. Al-wudu yusannu takhlilul lihyati. Yang ke-12, tayammum itu tidak disunnahkan menyelai jenggot. Kalau tayammum tidak perlu jenggot tebal di salah-salah memasukkan debu itu karena debu kotor. Tapi kalau wudu harus. Kayaknya dibahas dalam masalah jenggot. Jenggot di dalam kitab fikih Syekh Nawawi Al-Qantari jelaskan kitab Qutul Habib. Kitab fikih dia namanya Qutul Habib. Kalau dalam majlis dialog 1-0, saya ngobrol sama orang jaraknya 1-0. 48 cm kira-kira. Di saat saya berbicara dengan dia berjenggot. Dalam majlis dialog tersebut, majlis ngobrol tersebut, jaraknya 1-0. Saya ngobrol dengan dia, saya lihat jenggotnya itu tebal, tapi kelihatan kulitnya. Di jenggotnya itu kelihatan kulitnya. Di majlis itu. Nah orang tersebut ketika wudu wajib menyampaikan air di kulit. Bukan sunnah lagi, harus. Kalau majlis khitab 1-0. Nah kalau majlis khitab 1-0, saya ngobrol dengan seseorang, kemudian jenggotnya lebat. Ketika ngobrol, ini jenggot menutup semuanya, tidak kelihatan kulitnya. Kulit yang di bagian dagu ini tidak kelihatan, ditutup oleh jenggot. Maka menyala-nyalai ketika wudu hukumnya sunnah.
bukan wajib. Tapi kalau kelihatan, wajib. Nah, sekarang kasusnya perempuan berjenggot. Sekarang sudah ada perempuan berjenggot, ya kan? Sudah ada. Itu kita pikir sudah bagus. Mungkin di zaman dulu belum ada, tapi kita sudah banyak perempuan berjenggot. Bagaimana perempuan berjenggot? Kalau perempuan berjenggot, walaupun di majlis khitab kelihatan kulitnya ataupun tidak kelihatan kulitnya, tetap wajib menyampaikan kulitnya. Makanya disuruh cukur. Disuruh cukur. Itu dibahas oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Ushul Hadits. Ada jenis laki-laki tidak berkumis, tidak berjenggot dan gagah, namanya amrod. Nah, itu sebagian kecil ulama mengatakan walaupun dia laki-laki, kalau disentuh batal, tapi mayoritas mengatakan tidak batal. Dan dia fitnahnya lebih besar dari perempuan. Namanya amrod. Tidak berkumis, tidak berjenggot. Jenggot hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Banyak hadis Nabi katakan demikian. Nabi katakan kan, panjangkanlah al-liha, jenggot kalian, dan potonglah syawari, kumis kalian. Khaliful majus, perselisihkanlah dengan majusi. Majusi bagaimana? Jenggot tidak ada, tapi punya kumis. Tapi kalau ada orang memang jenggotnya tidak keluar, jangan dipaksa. Jenggotnya tidak keluar, tidak mengapa. Ada satu kaidah. Jenggot kan ada yang para ulama warna merah. Hukum dasar mewarnai rambut selain hitam, hitam itu kan disebutkan oleh Muhajir Al-Haythami. Hukumnya itu dilarang keras dalam beberapa keadaan, tapi dalam beberapa keadaan boleh menghitamkan. Tapi kalau orang lain tidak ada masalah. Bagi laki-laki ya, kalau perempuan tidak ada masalah. Laki-laki menghitamkan rambut ada larangan keras dalam beberapa kondisi. Al-Imam Al-Ghazali jelaskan dalam kitab beliau Al-Masih. Mau lamar orang, dia sudah tua, rambutnya putih, tapi belum pernah kenal sama calon istrinya, belum pernah tahu dia aslinya bagaimana. Tahunya putih, masih muda, semuanya hitam. Jenggotnya yang tadinya putih, kumisnya putih, rambutnya putih, dia sendiri hitam semua. Tujuannya apa? Biar di hadapan calon istrinya dan calon mertuanya, oh ini masih muda. Ada hadisnya ternyata dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan siapa yang mau melamar seorang gadis, kemudian rambutnya yang awalnya putih, dia menghitamkan, maka dia termasuk orang yang menipu. Lihat, oh masih muda. Nah ini salah satu kondisi yang dilarang. Dan kondisi-kondisi lain itu dilarang. Tapi yang paling keras dalam hadis itu kan sebenarnya rambut putih, jenggot putih. Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah, ya Allah, berikan tanda-tanda datangnya kematian padaku, kamu, biar saya siap-siap. Jangan langsung tiba-tiba dicabut nyawa. Ya Rabb, berikan tanda-tanda. Maka Allah berikan di antara alamat tanda-tanda dekatnya ajal adalah memutihnya rambut. Tapi di kondisi yang lain disunnahkan orang yang rambutnya putih justru disunnah hitam, laki-laki. Dalam keadaan apa? Keadaan jihad fisabilillah, mau perang sama musuh, itu disunnahkan kebalikan. Yang punya rambut putih semuanya disunnah hitam, disunnahkan waktu itu. Apa hikmahnya?
Biar musuh lihat, waduh masih muda semua. Musuh khawatir juga ya. Padahal nggak tahu sudah CP semua. Puluh. Jadi membuat apa? Ar-ru'bah fi qulubil a'da. Dia punya tujuan ar-ru'bah fi qulubil a'da. Memunculkan rasa takut di dalam hati musuh. Lihat semuanya masih muda. Masya Allah, ini kuat-kuat semuanya. Makanya waktu itu menyentuh rambut hitam bagi laki-laki disunahkan. Coba kalau tidak semir, semuanya yang kaum muslimin putih semua rambut. Itu musuh ya, CB semuanya. Gampang kita habisi. Jadi ada hikmah kenapa Nabi membolehkan semir rambut seperti itu. Bahkan cara berjalan sombong waktu itu dibolehkan ketika menghadapi musuh. Kan dalam Al-Quran dilarang tuh, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan jalan dengan jalannya orang sombong di muka bumi. Allah benci kepada orang yang congkak lagi sombong. Itu ayat ada termaktub di surat Luqman. Dan itu hukumnya haram. Jadi jangankan menjadi orang sombong. Menjadi orang sombong itu haram. Mengikuti cara jalannya orang sombong sudah ada larangan dari Allah. Gimana cara jalannya orang sombong? Dia mengangkat kepala ke langit, dada di musuh. Nah, salah satu sahabat ketika mau terjadi peperangan, dia berjalan di hadapan safnya pasukan kaum muslimin, di hadapan musuh, membukukan dada, mengangkat kepala ke langit dengan dua pedangnya. Juga begitu. Rasulullah SAW melihat cara jalannya. Nabi katakan kepada sahabat, cara berjalan kayak begini hukumnya haram. Tapi untuk saat ini dibolehkan untuk menunjukkan kepada musuh. Kalau tidak salah namanya Abu Bijal. Abu Bijal yang pedangnya patah ketika jihad, kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, pedang saya patah. Dihantam itu musuh sampai pedangnya patah. Waktu itu Nabi tidak bawa cadangan pedang. Di samping Nabi ada kain. Diambil itu kain, diberikan kepada Abu Bijal, ambil ini kain, dipegang oleh Abu Bijal, itu berubah jadi pedang. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tayamum tidak disunahkan mentakhlil, menyela-nyelai jenggot, tidak disunahkan. Tapi kalau wudu disunahkan. Yusan mentakhlil lih. Kaitan dengan rambut tadi, warna hitam bagi laki-laki hukumnya haram, tapi warna-warna lain hukumnya boleh. Makanya jenggot itu ada yang warna merah, termasuk rambut juga. Tapi ada kaidah, Imam Ghazali juga tidak salah yang mengatakan, kalau sudah menjadi syiarnya orang-orang fasik, satu sunnah yang sudah diambil oleh orang fasik dan menjadi syiar kebesaran, maka sunnah itu ditangguhkan sementara. Artinya kita mendukung juga syiar orang fasik. Zaman sekarang misalnya orang-orang Eropa, orang-orang Barat, orang-orang kafir, kalau main itu alat musik, mabuk dan sebagainya, rambut kan warna-warni, ada merah, ada itu. Itu sebenarnya warna-warna begitu dianjurkan. Tapi karena di zaman kita sudah tidak sesuai dengan konteks, masa ada kiai rambut warna hijau, merah. Dilihatnya jadi aneh. Maka ditangguhkan sementara, cari dulu. Ini sunnahnya nanti ada waktunya. Kalau sekarang jadi syiarnya orang fasik. Syiarul fasik. Lagi pakai pang begitu baru merah. Kalau rambutnya begitu haram. Ada namanya qazaf. Di atas ada rambut, di sampingnya ini botak, itu juga dilarang. Mewarnai rambut dibolehkan sebagai warna hitam, tapi kan kita lihat kondisi zaman sekarang kayaknya kurang pas. Dan luar biasa ada penceramah yang hijau, semua itu. Besok ada yang merah. Nanti orang salah alamat, itu lagi ceramah lagi konsumsi. Nah itu dia punya sunnahnya ditangguhkan sesaat kata Imam Ghazali karena zamannya
sudah menjadi syiarnya orang-orang fasik. Yang ke-13, Al-Thalith Asyar la yajibu isalul turabi ila manabiti sya'ri. Tayamum itu tidak wajib menyampaikan debu ke tempat tumbuhnya rambut. Jadi sekedar saja. Tapi kalau wudu sunnah, wajib. Yajibu isalul ma' ila manabiti sya'ri. Wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya rambut. Artinya ketika mengusap haus, tempat tumbuhnya rambut itu kena air, sampai air di situ. Kalau rambut, kan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i menyatakan satu helai rambut sekalipun itu kalau kena air dari ujung sampai bawah sah. Tapi syaratnya di bawahnya itu harus mengenai tempat tumbuhnya rambut. Tapi kalau tayamum tidak. Yang ke-14, Ar-Rabi' Asyar Al-'asi bisafarihi 'alaihi al-i'adah wal wudu la i'adata 'ala al-'asi bisafarihi. Nah, tayamum ketika safar melakukan perjalanan jauh, safarun tawilun, kemudian di tengah jalan tidak ada air, dia tayamum, tapi niat safarnya itu, berangkat itu bukan niat yang baik. Niat untuk melakukan maksiat. Dia pergi di satu tempat, niat dari awal ketika berangkat apa? Niat untuk maksiat. Nah, ketika dia tayamum pada waktu itu, maka dia sholatnya tidak perlu diulang. Kalau tayamum, tapi berbeda dengan wudu. Berbeda dengan wudu. Oh, maaf, tayamum itu disuruh ulang. Tayamum disuruh ulang. Jadi saya safar tidak ada air, tapi niat safar itu untuk maksiat. Kemudian di tengah jalan saya tayamum, saya sholat. Karena niat tadi melakukan safar dengan maksiat, sholat yang saya lakukan tadi di tengah jalan tersebut harus diulang. Karena sebab niat safarnya maksiat, bukan niat yang baik. Berbeda dengan wudu. Wudu la i'adata 'ala al-'asi bisafarihi. Kalau perjalanan jauh kita niatnya maksiat, ada orang niatnya maksiat, kemudian dia sholat menggunakan wudu, sholatnya dikatakan sah dan tidak perlu diulang. Itu perbedaan antara tayamum dengan wudu. Yang ke-15, Al-Khamis Asyar la yusalla bihi al-fardhu bi niyati nafl. At-tayammum la yusalla bihi al-fardhu bi niyati nafl, al-wudu yusalla bihi fardhu bi niyati nafl. Tayammum tidak boleh sholat wajib menggunakan tayammum jika ketika bertayammum niatnya melaksanakan sholat sunnah. Saya tayammum tidak ada air, tapi ingin sholat duha misalnya, atau sholat duhanya sudah mendekati duhur, dia tayammum. Kalau sunnah kewajiban boleh, ya. Sunnah wajib ke sunnah boleh. Sunnah ke wajib tidak boleh tayammum. Niatnya tayammumnya sholat sunnah, tapi dia melaksanakan sholat wajib tidak boleh. Tapi kalau wudu boleh. Saya wudu mentaksis niat. Saya wudu ini niat mau melaksanakan sholat duha. Dia niatnya begitu. Kemudian dia sholat duha, waktu berjalan sudah masuk zuhur. Dia lanjut lagi sholat zuhur tidak masalah. Tapi kalau tayammum niatnya sholat sunnah, tidak boleh dilakukan sholat wajib. Yang ke-16 yang terakhir, As-sadis asyar la yusannu tajdiduhu. Tayammum la yusannu tajdiduhu. Tayammum itu tidak disunnahkan mentajdid, memperbaharui tayammumnya. Kalau wudu sunnah memperbaharui wudunya. Walaupun wudunya belum batal, tapi dia mau wudu lagi, itu dianjurkan. Apalagi dalam keadaan was-was. Sudah batal wudunya,
Kalau dia ragu sudah batal atau belum, dia wudu lagi, masuk sunnah daripada tajwid wudu. Salah satunya izalatul syak, menghilangkan keraguan. Tapi kalau ragunya sudah wudu atau belum ya, maka dia punya wudu batal. Kalau ragunya saya sudah wudu atau belum wudu, di situ saat itu dia harus wudu. Tapi kalau ragunya saya sudah batal wudu atau belum ya, di sini dia menginginkan keyakinan, oh kayaknya belum sah. Tapi disunahkan untuk menghilangkan was-was, dia tajwid wudu. Tapi kalau ragunya saya sudah wudu tadi belum ya, masih belum. Kenapa yang ragunya sudah batal atau belum batal itu dengan keyakinan keraguan hilang dan hukumnya kita tetap sah melaksanakan sholat dengan wudu tersebut karena asalnya dia wudu. Kalau kita ragunya antara sudah batal atau belum, berarti tadi sudah wudu. Asalnya dia sudah wudu, cuma dia ragunya ini antara dia batal atau tidak. Maka diambil sudah asalnya adalah wudu. Tapi kalau ragunya sudah wudu atau belum ya, nah ini lain. Berarti dia ragunya di antara sudah wudunya atau belum, maka belum wudu. Ambilnya belum. Nah ini memang amalan-amalan orang soleh, yaitu selalu menjaga wudu. Orang kalau selalu menjaga wudu, ibadahnya mudah. Ada salah satu hadis namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tohir. Itu terkenal sebagai ulama yang sangat menjaga wudu. Tidak dibiarkan dalam keadaan hadas. Batal wudu lagi. Karena beliau isi hari-harinya full dengan ibadah. Sampai beliau katakan, kalau ada orang jual waktu, saya mau beli waktu tersebut. Kenapa? Karena waktu saya sudah habis untuk ibadah, tidak ada tersisa lagi. Kalau ada yang jual, saya mau beli untuk saya tambah ibadah saya hari. Beliau punya amalan yang disebutkan 25.000 setiap hari membaca salawat kepada Nabi, membaca tasbih kepada Allah 25.000, membaca istighfar 25.000, membaca la ilaha illallah 25.000 setiap hari. Salawat 25.000, tasbih 25.000, istighfar 25.000, la ilaha illallah 25.000, dan zikir-zikir lainnya 25.000. Sholat duha 8 juz Al-Quran. Sholat malam dan munajat 10 juz Al-Quran. Sisa waktu ngarang kitab, ngajar, ibadah. Habis waktunya. Sampai dikatakan kalau ada yang jual waktu, pada saya beli untuk saya tambah ibadah di waktu tersebut, di hari tersebut. Itu artinya dia memakmurkan waktu. Beliau bisa lakukan itu kenapa? Salah satu amalnya dia tajwid wudu, selalu menjaga wudunya. Beliau termasuk ulama yang sangat jaga wudu. Murid beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menulis Maulid Sintuturan itu adalah salah satu murid beliau. Habib Usman bin Yahya Batavia, Mufti Batavia juga murid beliau. Beliau yang menyusun tadi Ya Arhamar Rahimin itu termasuk juga susunan beliau, qasidah tadi. Kemudian qasidah atau doa selepas laga Ya Rabbana A'tarafna itu juga ditulis oleh beliau. Kemudian kitab Sunnah Taufik itu juga ditulis oleh beliau. Itu beliau punya amalan itu waktu satu hari itu full, gak ada celah, full, gak ada celah yang kosong, semuanya isinya ibadah. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Lau ja'a katib bayatu." Pakai lahjah Hadrami. "Lau ja'a katib bayatu a'mala walad Husain, ma bayaqdir yaktubuha aw yuhsiha bi kathratiha." Seandainya ada orang ahli menulis, dia mencatat seluruh amalan-amalannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Ibrahim, maka dia tidak akan mampu mencatatkan karena begitu banyak amal-amal ibadah yang dilakukan, tidak mampu mencatat. Ada beliau punya munajat, beliau punya ibadah sudah luar biasa seperti itu, tapi dalam munajatnya, dalam qasidahnya tidak pernah
menyebutkan punya amal. Gak pernah mengatakan, ya Allah saya punya zikir ibadah seperti ini, tolong kabulkan perasaan. Ya Allah saya punya ibadah seperti ini. Gak pernah. Dalam munajat beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluhu zalal, lakin lana fika amal tuhyi idhama rama. Ya Allah bi husnil khatimah qad hana hilul intiqal wal umru wa fi dhalal, lakin arju dzal jalal bijahi wali Fatimah umrun bi husnil khatimah. Beliau mengatakan dalam qasidahnya, dalam syairnya, ya Rabb, saya ini tidak punya amal. Tadi sudah disebutkan amalannya 25.000 ini, duha 8 juz, munajat tengah malam dengan sholatnya 10 juz, isi waktu mengajar, dalam kita, zikir dan seterusnya. Tapi munajatnya, ya Rabb, ma ma'na amal. Ya Allah, saya tidak punya amal. Kalau beliau tidak punya amal, beliau apa kira-kira? Ya Rabbi, ma ma'na amal. Diajarkan apa? Merasa kurang di dalam melakukan amal baik, tidak merasa puas. Ya Rabbi, ma ma'na amal. Wahai Allah, saya tidak punya amal, kami tidak punya amal. Wa kasbuna kulluhu zalal. Usaha kami dalam amal semuanya banyak cacatnya, banyak kurang zakat. Diajarkan apa lagi? Kita jangan putus asa. Lakin lana fika amal. Tapi kami punya harapan dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami punya harapan dengan rahmat-Mu. Lakin lana fika amal. Tuhyi idhama. Kau mampu menghidupkan manusia yang tulang belulang jadi hidup kembali. Ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, berikan saya husnul khatimah. Jadi saya kadang-kadang tidak memiliki apa-apa dalam amal. Itu para awliya biasa ciri-cirinya begitu. Merasa paling kurang, merasa paling banyak dosa, merasa banyak salah, tidak pernah menghubungi orang lain, yang dia hubungi selalu dirinya yang kurang. Ini Al-Habibullah Musa dalam posisi tertulis begitu. Qad hana hina al-intikhar wal umru wa li fi dhalal. Ajal saya sudah dekat ya Allah. Umur saya sudah mau selesai. Tapi saya masih dalam keadaan tidak baik. Masih dalam keadaan dolal, tidak baik, masih menyimpang dari perintah, dari ajaran. Ditambah beliau mengatakan apa? Lakin narju dzal jalal bijahi wa Fatimah. Akan tetapi ya Allah, kami punya harapan kepada-Mu yang Maha Mulia. Engkau bisa selamatkan kami dengan berkat pangkat ayahnya Sayyidah Fatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umrun bi husnil khatimah. Maka dengan berkat itulah anugerahkanlah kepada husnul khatimah. Ada saya dapat video kiriman, ada ustazah itu ya. Coba perhatikan dia ustazah yang meninggal lagi sedang membaca. Itu lagi baca Al-Baqarah kalau tidak salah. Kemudian ada lagi dengan surat yang lain. Ada hadis Nabi katakan, pangkatmu di akhirat sesuai dengan ayat Al-Quran yang kau baca di akhir hidup. Tapi yang sudah baca Quran, mana ada nonton sinetron dan Korea, tahu-tahu meninggal baca Al-Quran. Waktunya habis seperti itu. Yang meninggalnya seperti itu karena menggambarkan waktunya kebanyakan habis dengan itu. Yang bilang bukan saya, yang bilang para ulama. Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menyatakan begitu. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu 'anhu ala ma mata alaihi. Wafatnya seseorang tergantung aktivitas hidupnya sehari-hari. Kalau yang ia isi banyak membaca Al-Quran, dia meninggal tidak jauh dari baca Al-Quran. Itu luar biasa. Sudah sampai di 2 wafat, saya perhatikan bacaannya karena saya tahu hadisnya itu. Saya dapat riwayat hadis tersebut di dalam
ayatmu di akhirat itu tergambar dari ayat terakhir dari Al-Quran yang kau baca. Kan itu kalau saya perhatikan sampai di kalimat al-muflihun, orang-orang beruntung. Itu meninggal sampai di situ, al-muflihun. Kemudian setelahnya dia membaca la ilaha illallah, ada ayatnya mentauhidkan Allah. Jadi berarti ketika prasangka baik sama itu al-rahman luar biasa. Itu kematian dan wafat yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Di antaranya meninggal dalam keadaan ibadah. Kata Syekh Nawawi Al-Baghdadi, wa min alamati husnil khatimah, ada tanda-tanda orang meninggal husnul khatimah itu ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan keadaan, ada yang berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan waktu, meninggal di waktu-waktu yang baik, hari Jumat misalnya, malam Jumat. Kemudian ada yang berkaitan dengan apa? Tempat. Meninggalnya di mana? Di masjid. Meninggalnya di majelis ilmu. Ada juga yang keadaannya lagi sujud, keadaan lagi membaca Al-Quran. Itu alamat min alamati husnil khatimah, daripada tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan ayat yang dibaca muflihun, orang-orang beruntung. Itu menggambarkan dia dapat bisyarah dari Allah, kabar gembira, kau punya tempat di akhirat bersama dengan orang-orang yang beruntung, karena bentuknya jama' al-muflihun. Di Hadramaut pernah kejadian seorang penjaga masjid yang waktunya habis membaca Al-Quran, tidak sempat ngobrol sana sini, tidak menggibah orang, menggunjing orang, tapi habis dengan baca Al-Quran. Meninggalnya jarinya menunjuk ayat kami berikan kepada orang-orang beriman surga firdaus. Jarinya di situ waktu meninggal. Jadi pegang Al-Quran ini, pas lagi baca Al-Quran jari di situ. Berarti patungnya di sana firdaus. Makanya kalau ya baca ayat azab cepat-cepat dia masuk. Tahun-tahun kemudian pasangan finali jahannam khalidina fiha abada wa neraka. Dalam neraka kekal selama-lamanya, neraka jahannam. Tapi gak bisa disetting dengan qadar Allah yang atur. Allah yang atur dia di mana dia selesai baca di mana, dia berhenti di mana, itu Allah yang atur. Itu ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kayaknya muzkuru mahasina maulakum, ya, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang wafat di antara kalian. Saya teringat kisah, pernah saya sampaikan juga. Timor Leste itu kan kejam, jahat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ibnu Hajar Haytami dalam kitab As-Sawahil Al-Mukhriqah mengatakan ketika Timor Leste ini wafat, ada pembenci Timor Leste, dia sangat benci Timor Leste. Akhirnya dia membaca Al-Quran, dia mencari ayat-ayat yang menceritakan azab. Dia tulis, dapat ayat-ayat yang menceritakan azab, dia tulis lagi di bukunya. Dia buat semacam buku ini khusus, isinya azab semua. Di dalam Al-Quran dia pilih ayat-ayat yang menceritakan tentang azab. Setelah sudah terkumpul 30 juz dari ayat-ayat yang menceritakan tentang azab dan siksaan, dia datang ziarah ke kuburannya Timor Leste. Saking bencinya kepada Timor Leste, dia baca itu milik tersebut, berharap ini Timor Leste dalam kubur diazab lebih besar oleh Allah, lebih keras betul, karena orang jahat menurut dia seperti itu. Ada ulama mengatakan Al-Quran memang ada beberapa kitab seperti Syamsul Ma'arif, kitabnya Imam Ghazali, dinisbatkan kepada Imam Ghazali, kitab Manba'u Ushul Hikmah. Di situ kan ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca sekian kali dengan cara begini bisa membahayakan orang tersebut. Kata ulama, orang yang membaca Al-Quran dengannya seperti ini sebenarnya dia sedang merusak Al-Quran, karena Al-Quran tidak mengajarkan untuk membuat orang lain celaka. Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah huda, Al-Quran itu adalah nur. Semua sifat Al-Quran baik.
Walaupun ada orang yang dia tidak senang karena orang itu jahat, tapi bagi orang yang ingin mencapai mazhab bersama orang-orang siddiqin, kayak doanya Abu Ali Al-Habsyi, Allahumma inni as'aluka, ya aku meminta kepadamu itu al-khilafah al-uzma, khilafah yang agung, as-siddiqiyah al-kubra wal khilafah al-uzma. Kata Abu Ali Al-Habsyi, ya Allah, aku meminta kepadamu diberikan siddiqiyah al-kubra, magom orang-orang siddiq yang begitu mulia. Orang-orang siddiq yang begitu mulia tidak pernah dia menggunakan ayat Al-Quran bahkan doa untuk mencelakakan orang lain, walaupun terhadap musuhnya. Bisa, biar Allah yang balas selesai. Takut nanti ada yang berlebihan dari apa yang dia lakukan, kita sekian. Ternyata kita mengamalkan doa ini, membaca ayat ini, dia celakanya lebih daripada itu. Khawatir yang lebih itu nanti Allah tanya kepada kita. Jadi paham? Makanya kaum solihin tidak seperti itu, tidak diajarkan seperti itu. Semuanya diambil yang baik. Cara yang tadi dilakukan salah. Mengumpulkan ayat Al-Quran yang sifatnya azab, tujuannya dibacakan itu untuk orang yang dikumpulkan itu diazab. Caranya tidak benar. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini kisahkan dalam riwayat, tapi memang tidak gampang bisa ikut mereka, tidak bisa. Kita akui kita tidak mampu, tapi ini gambaran bagaimana akhlak keluarga Nabi Muhammad SAW. Jauh antara sama antara langit dan bumi dengan kita. Sayyidina Hasan pernah duduk dengan kumpulan sahabat-sahabat. Datang seorang Masyumi pembenci Ahlul Bait. Dia bertanya, "Aina Hasan bin Ali?" Di mana Hasan bin Ali? Atau dia bertanya, siapa di antara kalian yang namanya Hasan bin Ali? Sayyidina Hasan bin Ali berkata, saya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini pembencinya mengatakan kepada Sayyidina Hasan, saya ini paling benci di dunia ini itu kepada dirimu dan ayahmu. Kalian berdua itu orang yang paling saya benci di dunia ini. Ini bukan apa-apa. Saya ini benci sekali kepada dirimu dan ayahmu. Sayyidina Hasan santai. Sayyidina Hasan yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW, tidak emosi, tenang, sabar. Beliau bangun mengatakan, dalam kira khusus berdiri, ayahmu di mana? Dari fulan dan fulan. Ayahmu di mana? Dia katakan, ayahku ada di rumah pas ini. Sayyidina Hasan katakan, ketahui wallahi inni uhibbuka wa abaka. Ketahuilah dari Allah, saya ini sangat mencintai dirimu dan ayahmu. Saya mencintai dirimu dan ayahmu. Diludah. Kita ini kalau ada yang udah diludah, saya rasa semuanya marah. Jujur saja, semua kita pasti tidak sanggup tuh orang-orang ludah di hadapan orang banyak, diludah di wajah. Diludah di wajahnya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan bin Musa itu ludah yang mengalir di wajahnya. Dia mengatakan, sami'tu abi yaqul, saya mendengar ayah saya berkata. Wa abah saya mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan ayah saya mengatakan mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likhal mu'mini sifah, sesungguhnya ludahnya orang beriman adalah obat. Ini adalah obat. Akhirnya ini orang dia takjub dengan akhlak Imam Hasan. Dia akhirnya menjadi pencinta Sayyidina Hasan bin Ali. Dia mengatakan, engkau benar-benar adalah min sulalatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau benar-benar adalah seorang daripada anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengamalkan ayat idfa billati hiya ahsan. Membalas kejahatan orang dengan perbuatan yang lebih baik. Itu magum tertinggi. Jadi kalau makin luar biasa perilaku kita menarik perhatian Allah dan perhatian Nabi Muhammad.
yang tidak semua orang mampu. Di saat itu dia sedang memanggil dan menarik perhatian Allah dan perhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatikan oleh Ibu. Jadi jangan pakai amalan-amalan menghantu orang kayak gini. Apalagi ada surat, lihat ini dia cinta mati ke saya, ini dia dapat jodoh. Kata ulama itu, kalau caranya di situ sudah ada campur tangan jin, makanya Ibnu Hajar mengatakan kalau baca amalan memang tidak diharapkan, tapi harus tahu isinya apa. Artinya apa? Jangan baca bahasa Ibrani, tidak tahu isinya apa, akhirnya dipakai amalan. Itu saya secara pribadi pernah ada orang kata saya begitu. Dia tidak bisa tidur setiap malam, ada yang bising di telinganya sampai berbulan-bulan, tidak bisa tidur. Setiap malam ada yang bising di telinganya, bangun lagi begitu terus. Saya minta coba baca doa apa itu, coba kasih saya. Bahasa Arab ini, bahasa Arab tidak ada antara juga. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Mana itu buku dikasih? Ternyata campur, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab. Isinya apa? Memanggil syaitan untuk masuk ke dalam dirinya. Berapa lama kau baca? Berapa minggu? 1 atau 2 tahun. Istiqomah. Tapi bahasa Arab, ini bahasa Arab bahasa Indonesia juga begitu. Kalau isinya baik-baik, isinya bahasa Arab. Kalau Al-Quran boleh jadi, hadis Nabi bahasa Arab pastinya baik. Tapi kalau mantra itu kan surat Al-Falaq itu buku pakai mantra menggunakan bahasa Arab. Di dalam tafsir Fathul Ghaib disebutkan bahasa Arab dicampur bahasa Ibrani. Ada mantra-mantra itu bukan doa tapi dia mantra. Makanya Ibnu Hajar mengharamkan, Ibnu Hajar Al-Haythami mengharamkan. Dia tidak mengharamkan yang namanya ajimat, yang diharamkan. Ajimat itu sahabat praktekkan. Abdullah bin Amr bin As punya anak kecil belum bisa membaca Al-Quran, dia buat tulisan Al-Quran, kemudian dia kurung di kain dan diimitkan di leher anak. Itu dalam kitab Al-Azkar Al-Awdiyah. Isinya Al-Quran, tidak ada masalah. Tapi masalahnya kita membaca, mengamalkan, caranya tidak baik. Pakai Al-Quran, kenal Al-Quran, tapi caranya apa? Mencelakakan orang. Mau begini orang, berarti Al-Qurannya tidak salah. Dia caranya yang tidak salah, tidak salah. Atau yang kedua, caranya benar. Biar ini toko laris nih. Kan gak apa-apa tuh. Rizki. Ada amalan pakai Al-Quran, namanya surat dinar, surat doi kalau bahasa Ketak. Padahal cari di 30 juga ada surat dinar, surat Al-Tolak. Iya kan? Itu caranya baik. Tapi ini dia ingin mendapatkan rizki. Ada amalan yang bukan Al-Quran, bukan hadis Nabi, isinya mantra-mantra yang bertentangan dengan Al-Quran hadis. Maka ini haram. Itu kata Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadithiyah. Nah ini insyaallah kita nanti lanjut di pertemuan berikut bab haid, dan mungkin sekalian juga bulan Maulid pengajian di masjid nanti saya diundang sementara karena banyak kegiatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin 2 minggu ya kita libur di bulan Maulid nanti, bulan Maulid. Mungkin mulainya pas acara Maulid di sini tanggal berapa? Tanggal 2 di sini nanti bisa hadir acara Maulid tanggal 2. Kemudian di Muhajirin tanggal 1 rencananya insyaallah. Jadi mulai minggunya tanggal 1 di masjid-masjid tanggal 1 dan seterusnya 2 minggu libur karena banyak komisi di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua panjang umur sehat walafiat, istiqamah dakwah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarraqa ma'zuma wa la taj'alna min shay'in mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.